Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cermin lengkung. Nah, di sini ada dua bentuk cermin lengkung, ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, cermin cekung, F-nya itu, fokusnya itu berada di luar cermin, karena dia melengkung ke dalam. Sedangkan cermin cembung, fokusnya itu berada di dalam cermin, karena dia melengkung kembung keluar. Nah, di sini kalau cermin ini diperpanjang, ini akan membentuk seperti sebuah lingkaran. Makanya pada cermin itu ada yang namanya jari-jari atau R. Maka di sini hubungan antara F dengan R itu adalah F sama dengan setengah dari R. Ya, ini berlaku untuk kedua cermin. Di sini juga F sama dengan setengah dari R. Yang membedakan cermin cekung dengan cermin cembung, fokus di cermin cekung bernilai positif. Ingat ya, fokusnya bernilai positif, sedangkan fokus di cermin cembung bernilai negatif, karena berada di dalam cermin. Kemudian, kalau misalnya kita mau mencari di mana letak bayangan, berapa letak bayangannya, maka persamaan yang dipakai untuk kedua cermin ini sama. Jadi persamaannya adalah 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di mana S ini adalah jarak benda, S aksennya jarak bayangan, dan F adalah fokus. Nah, untuk mencari berapa pembesaran bayangan, pada kedua cermin, ini menggunakan persamaan M sama dengan min S aksen per S. Jadi ada harga mutlaknya, atau M sama dengan H aksen per H. Jadi kalau H aksen ini tinggi bayangan per H tinggi bendanya. Jadi kedua persamaan ini dipakai untuk dua cermin ini. Yang membedakan hanya fokusnya saja. Jadi fokusnya ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian pada kedua cermin ini juga berlaku yang namanya ruang benda dan ruang bayangan. Pada cermin cekung, ruang 1 itu berada di antara cermin dengan fokus. Jadi di sini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4-nya berada sebelah sini. Ya, di dalam cermin. Kalau misalnya pada cermin cembung, ruang 1-nya berada di dalam cermin, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4-nya itu berada di luar cermin. Ya, kebalikan dari cermin cekung. Nah, menurut hukum Esbah, di sini dia menyatakan bahwa ruang benda ya, ditambah dengan ruang bayangan itu hasilnya harus selalu 5. Jadi, kalau seandainya bendanya berada di ruang 1, baik di cermin cekung maupun cermin cembung, maka bayangannya itu harus berada di ruang 4, supaya hasilnya jadi 5. Kalau benda berada di ruang 2, berarti bayangannya ada di ruang 3, kemudian di ruang 3 bendanya, berarti bayangannya di ruang 2. Dan kalau benda berada di ruang 4, maka bayangannya berada di ruang 1. Nah, sifat dari bayangan yang terbentuk, kalau misalkan dia berada di ruang 4, ruang 3, ruang 2, dan ruang 1, ini berbeda-beda. Jadi kalau berada di ruang 1 dan 4, ini sifat bayangannya maya dan tegak. Ini sudah jadi pasangan ya, maya dan tegak. Ini juga maya, tegak. Nah, sedangkan di ruang 2 dan ruang 3, ini bentuk bayangannya nyata dan terbalik.
terbalik. Kemudian di sini juga nyata dan terbalik. Nah, untuk menentukan apakah bayangannya diperbesar atau diperkecil, kita lihat dari ruang benda dan ruang bayangan. Kalau ruang bendanya 1, bayangannya 4, ini berarti menjadi lebih besar. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, ini juga menjadi lebih besar. Kalau dari ruang 3 ke ruang 2, ini mengecil. Ruang 4 ke ruang 1 juga mengecil. Maka di sini nanti bentuk bayangannya juga tambahannya ini diperbesar, kemudian di sini diperkecil. Sini masih diperbesar. Ini diperkecil. Dan di sini juga diperkecil. Nah, mungkin kalian belum terlalu paham konsep kenapa ini diperbesar, maya, tegak, segala macam. Nanti akan lebih jelasnya kalau misalnya sudah kita gambarkan atau sudah kita cari bagaimana pembentukan dari bayangan. Nah, satu lagi, kalau misalnya S-aksen ini adalah jarak dari bayangan. Kalau S-aksennya bernilai positif, maka bayangannya itu nyata. Nyata, otomatis kalau udah nyata pasti sudah terbalik. Kalau S-aksennya negatif, maka bayangannya maya. Dan pasangannya sudah pasti tegak. Nah, untuk melihat apakah nanti dia diperbesar atau diperkecil, kalau dari cara kita mencari, kita lihat kalau M-nya kurang dari 1, itu berarti diperkecil. Kalau M-nya lebih besar daripada 1, M, misalkan 1,2, 1,3, dan seterusnya, ini diperbesar. Kalau sama dengan 1, berarti antara bayangan dengan benda itu ukurannya sama. Jadi, begitu cara menentukan bentuk dari bayangan benda. Selanjutnya kita lihat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung. Sinar-sinar tersebut yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi kalau saya gambarkan, bentuk sinarnya itu seperti ini. Datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus, jadi memantulnya kemari. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Jadi datangnya melalui titik fokus. Kemudian dipantulkannya sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan itu di sini jari-jari. Jadi dipantulkan melalui titik itu juga. Ini anggap saja pas. Ini datang melalui jari-jari, dipantulkan juga melalui titik jari-jari. Nah, di sini nanti perpotongan dua sinar istimewa akan membentuk bayangan. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung juga ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi sinarnya datang sejajar. Saya misalkan seperti ini. Sinarnya sejajar sumbu utama. Nah, dipantulkannya itu seolah-olah berasal dari titik F. Jadi pemantulannya ke atas. Seperti ini. Nah, untuk yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama.
Jadi sinar datangnya itu seolah-olah menuju kemari, ke F. Nah, dipantulkannya itu sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau melalui titik pusat kelengkungan, dipantulkannya melalui titik ini juga. Ya. Contoh, sebuah benda terletak 15 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 10 cm. Jika tinggi benda 2 cm, tentukan A. jarak bayangan, kemudian pembesaran, bentuk bayangan, dan gambarkan. Nah, di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada diketahui jarak bendanya itu sama dengan 15 cm. Kemudian fokus cermin 10. Nah, ini nilainya positif karena cermin cekung. Nah, kemudian tinggi benda 2 cm. Yang ditanyakan yang pertama S-aksen, jarak bayangannya. Kemudian yang B, pembesarannya. Kemudian yang C, bentuk bayangan. Dan yang D, gambar. Nah, untuk mencari S-aksen, kita bisa memakai persamaan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Maka di sini untuk 1/S aksen sama dengan 1/F kurang 1/S. Kita masukkan nilainya 1/10 kurang 1/15 sama dengan, ini kita semakan penyebut dulu, menjadi 3/30 kurang 2/30. Maka hasilnya adalah 1/30. Ini untuk 1/S aksen. Maka S aksennya adalah 30/1, ya, atau 30 cm. Karena nilainya positif, maka bayangan yang terbentuk adalah bayangan nyata terbalik. Ya, nyata terbalik. Kemudian untuk pembesaran, M-nya sama dengan min S aksen per S. Nah, ini ada harga mutlaknya. Min S aksennya 30 dibagi dengan S-nya 15. Maka ini menjadi nilainya 2 kali. Jadi bayangannya diperbesar. Artinya lebih besar dari bendanya. Kemudian ini udah untuk jawaban yang C, nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk gambar, kita gambarkan dulu cermin cekung di sini dengan fokus 10 cm. Ya, misalkan ini sumbu utama. Nah, fokusnya di 10 cm, berarti R-nya itu sama dengan 20 cm. Nah, bendanya berada di 15. 15 itu berarti berada di antara F dan R. Karena ini nilainya 10, di sini 10,
di sini 20, berarti bendanya itu berada di tengah-tengah, di 15. Ya. Anggap di sini bendanya. Nah, kita lukiskan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Ya, ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sorry, ini agak berbelok sedikit. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, di sini saya perpanjang lagi sumbu utamanya. Maka kita dapat perpotongan dua sinar istimewa letaknya di sini. Ya. Maka besar bayangan yang terbentuk adalah yang ini dan arahnya menjadi terbalik. Nah, bentuknya kira-kira 2 kali lebih besar daripada ukuran awal. Ya, kalau misalnya ini kita katakan 2 cm, maka ini ukurannya menjadi 4 cm karena menjadi 2 kali lebih besar dari ukuran si benda. Contoh yang kedua, sebuah benda yang tingginya 5 cm terletak 20 cm di depan cermin cembung yang memiliki fokus 10 cm. Tentukan A jarak bayangan, B tinggi bayangan, dan C bentuk bayangan. Nah, di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama yang diketahui ada tinggi benda H 5 cm, kemudian letak benda S sama dengan 20 cm di depan cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung fokusnya itu sama dengan min 10 cm. Yang ditanyakan yang pertama, A jarak bayangan S aksen, kemudian yang B tinggi bayangan H aksen, dan yang C bentuk bayangan. Nah, untuk menjawab yang A, sama seperti pada cermin cekung, kita menggunakan persamaan seper S tambah seper S aksen sama dengan seper F. Maka di sini perbedaannya hanya terletak pada fokusnya. Jadi seper S aksen sama dengan seper F kurang seper S. Sama dengan di sini seper min 10 kurang seper 20. Nah, di sini kita samakan penyebut dulu. Minnya kita taruh di tengah-tengah. 2 per 20 kurang seper 20. Maka hasilnya menjadi min 3 per 20. Nah, ini untuk seper S aksennya. Maka S aksen sama dengan min 20 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah min 6,67 cm. Nah, kalau hasilnya min, maka bayangan yang terbentuk adalah maya dan tegak.
Ini Maya pasangannya selalu dengan tegak. Nah, satu lagi kita cari dulu M-nya. Ya, untuk M sama dengan min S aksen per S. Kita masukkan min, ini udah ada min 6,67 dibagi dengan S-nya 20. Kita bagikan, ini menjadi 0,33. Nah, jika M kurang dari 1, maka bendanya diperkecil. Nah, kemudian untuk tinggi bayangan, untuk H itu bisa kita cari dari persamaan M itu sendiri. M juga punya persamaan H aksen per H. Maka sini kita sudah dapat M-nya 0,33 sama dengan H aksen per H. H-nya tingginya tadi 5 cm. Maka H sama dengan 0,33 dikali dengan 5. Nah, hasilnya ini sama dengan 1,65 cm. Jadi, H aksennya itu lebih pendek dibandingkan dengan tinggi benda. Tadi tinggi bendanya itu 5, sedangkan ketika sudah menjadi bayangan, H aksennya menjadi 1,65 cm. Artinya, bayangan yang terbentuk adalah Maya tegak dan diperkecil. Contoh selanjutnya, sebuah benda terletak 6 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 5 cm. Yang pertama ditanyakan gambarkan bayangannya. Kemudian yang B, jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 7 cm, bagaimana bentuk bayangannya? Di sini sudah saya gambarkan dua bentuk cermin cekung untuk jawaban A dan untuk jawaban B. Yang pertama, kalau bendanya berada 6 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 5 cm. Jadi fokusnya ini batasnya di 5 cm. Kemudian bendanya berada di 6, berarti agak lebih sedikit ke antara R dengan F. Nah, saya misalkan bendanya berada di sini, misalnya di 6. Maka bentuk bayangan yang terjadi adalah yang pertama kita menggunakan sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi, di sini titik perpotongan antara dua sinar istimewa ini, yang pertama pemantulannya kemari, kemudian ini yang kedua pemantulannya kemari. Jadi, perpotongan dua sinar istimewa ini menghasilkan bayangan ke bawah, nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi bentuk bayangannya seperti ini, nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, ini kalau kita tertinjau dari hukum Esbah, bendanya berada di ruang 2, ya, bendanya berada di ruang 2, bayangannya akan berada di ruang 3. Jadi sesuai dengan hukum Esbah. Jadi dari ruang 2 ke ruang 3 itu bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan angkanya pun semakin naik. Jadi pasti akan diperbesar. Nah,
Untuk yang kedua, jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 7 cm. Jika awalnya berada di 6, ini kira-kira 6 di sini. Ini patokannya 6, awalnya berada di 6. Kemudian digeser 7, berarti akan berada di 13 cm. Ya, kira-kira di sini letak bendanya. Nah, saya misalkan untuk kasus yang kedua. Jadi, bayangan yang terbentuk, bendanya ini berada di ruang 3. Otomatis seharusnya bayangan yang terbentuk itu berada di ruang 2. Nah, kita lihat ini berada di fokusnya di 5, maka jari-jarinya itu berada di 10 dan bendanya berada di 13. Jadi, sinar istimewa yang pertama sama seperti tadi, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus atau melalui titik fokus. Nah, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, perpotongan antara dua sinar tadi dapatnya di daerah sini. Nah, jadi, bayangan yang dihasilkan itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya, balik diperkecil. Jadi, bendanya tadi berada di ruang 3, bayangannya yang kita dapat berada di ruang 2. Jadi, sesuai dengan hukum Esbah. Oke, sekian untuk contoh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.